Single Bertahan Terluka ini teman-teman viral banget di TikTok. Amin. Luar biasa. Andaikan kau tahu rasa sayangku. Oh, berarti dalam lagu ini adalah cerita kisah nyata sebenarnya. nyata dari kamu dan sahabat kamu punya cerita yang sama dituangkan di dalam lagu ini. Kalau misalnya mama masih ada, aku pengen bilang sih, wah akhirnya kita bisa, kayaknya kita bisa penuhi atau gapai nasar yang pernah dari kecil kita berdua. Sebenarnya ini sih, cuma kayak akhirnya bisa ya, maksudnya ini mimpi yang kita berdua sama-sama pengen capai gitu loh. Dan sedihnya sebenarnya aku nggak bisa tunjukin ke dia sebenarnya secara langsung untuk prestasi aku kayak gini. Kalau misalnya mama masih ada, aku pengen bilang sih, wah akhirnya kita bisa, kayaknya kita bisa penuhi atau gapai nasar yang pernah dari kecil kita berdua pengen ini ya, kayak pengen bantu anak-anak yatim piatu, karena dasarnya aku yatim kan gitu dulu, dan kayak pengen, aduh kasihan ya mah kalau lihat anak-anak yatim piatu, maksudnya aku bersyukur banget masih punya mama gitu loh. Makanya mau bilang, makanya nanti kalau besar kamu harus bantu-bantu anak yatim piatu gitu. Makanya itu ada keinginan terbesar aku untuk kayak harus bantu deh anak-anak yatim piatu, harus kalau bisa nanti punya deh yayasan sendiri gitu. Dan itu sebenarnya adalah semangat kamu lah sekarang ini. Iya, betul banget. Untuk juga walaupun mama udah nggak ada, mau memberikan hadiah terbesarnya adalah menggapai mimpi itu sebenarnya. Dan itu sudah dilakukan. Sekarang mulai menyicil sama sahabat-sahabat untuk menjadi melayani iya. mereka di sana di Kota Mobagu. Enggak, di sini. Ada di Kota Mobagu ya? Ada di Kota Mobagu dan juga ada di seluruh Indonesia sih. Di seluruh Indonesia. Yayasan dong. Kamu buat yayasan enggak? Atau grup kita komunitas? Kita masih grup komunitas sama teman-teman sih. Oke. Itu that's amazing. Yep. Dan kalau juga you never know, bagaimanapun juga your dad, papa tuh adalah your father, right? Itu adalah papa kamu, dan nggak tahu bahwa ini menjadi jejak rekamnya dia, dan bisa jadi melalui ruang cerita Delano, papa kamu melihat ini. Apa yang kamu mau sampaikan ke beliau? Dengan keberhasilan kamu, bisa katakan ini adalah awal lah, awal yang kamu mimpikan. Kamu tidak menyangka bahwa di tahun ini gitu ya, ini baru bisa tanpa adanya label yang membantu, penolakan 10 kali gitu kan, dan itu perjuangan kamu luar biasa. Apa yang di benak kamu yang kalau papa nonton dan kamu mau sampaikan sesuatu, ada nggak sih? Mungkin lebih ke terima kasih untuk mungkin doanya dari papa ya, karena kita nggak tahu kan, maksudnya papa mungkin di luar sana lagi doain aku, mungkin support aku lewat itu aja. Cuma aku bilang akhirnya aku bisa berdiri sendiri itu tanpa ada support dari beliau gitu loh. Dari kecil memang literally nggak ada sih sampai sekarang. Maksudnya tidak ketemu atau memberikan? Kalau ketemu nggak, telepon juga jarang. Dari umur 6 tahun? Iya, betul. Pernah ketemu cuma pas dulu mama meninggal, itu pun nggak lama gitu loh. Cuma karena mungkin udah berkeluarga lagi ya. Oh, dan kamu tidak mau bertanya? Iya, kenapa? Jadi karena memang udah biasa sendiri ya, udah terbiasa hidup tanpa ada sosok seorang papa gitu loh. Oke. Mungkin juga aku cuma bilang say thank you. Mungkin karena nggak mungkin aku misalnya nggak ada di sini juga kalau nggak ada dia, iya kan? Pasti. Itu pasti. Aku nggak ada dendam atau apa sih, cuma ya udah gitu loh. That is good. Ini juga barusan terakhir adalah what I'm very happy about Fabio. Mungkin di sini teman-teman di ruang cerita Delano tuh paling banyak banget punya cerita di dalam kehidupannya yang ditinggalkan orang tua tuh sepertinya kayaknya udah nggak peduli lagi. But this is a good attitude dan juga semangat yang sangat luar biasa dari Fabio. Karena gue tuh adalah orang yang percaya bahwa dendam itu adalah pagar, betul banget. Tembok yang paling besar untuk kita bisa menerima berkat dari Tuhan. Betul banget. Banyak yang tidak sadar itu,
banyak yang tidak mau memaafkan, banyak hanya bisa menyalahkan masa lalu, padahal dia punya mimpi besar. Yes. Dan mereka banyak yang bertanya gitu, kenapa ya kok gue susah banget untuk jadi sukses, kenapa gue susah banget untuk bisa mendapatkan sesuatu yang gue impikan. Tapi ternyata mereka tidak benar-benar mendalami diri mereka untuk tahu bahwa banyak banget gitu dendam yang menjadi akar pahit. Akar pahit. Betul banget. Iya nggak sih? Nah, tapi kamu bilang tadi bahwa kamu tidak ada dendam. Sebenarnya itu susah loh, Kak. Sangat-sangat susah. Gimana itu maksudnya? Itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun kalau bisa dibilang. Dari maksudnya dari kecil kan. Berarti dulunya kamu ada dendam dong? Ya pasti. Apa dendamnya? Kayak apa namanya ya? Sakit hati aja mungkin karena kita masih kecil ya, dan mungkin kayak merasa ditinggalkan. Iya, merasa ditinggalkan, dan kita nggak punya sosok papa gitu. Jadi kayak gimana sih perasaannya, maksudnya dari masih kecil nggak ada sosok papa, sedangkan kalau misalnya kita lihat orang lain mungkin masih kecil ya, keluarganya lengkap, enak ya punya papa gini-gini, bisa support segala macam. Tapi di balik semua itu aku sangat bersyukur karena mama aku bisa menjadi dua sosok ini, bisa menjadi mama, bisa menjadi papa aku juga. Itu gitu loh. Hebatnya perempuan. Iya, hebat banget. Nah, dari situ aku kayak dari dulu sebenarnya susah untuk ngilangin kayak, apalagi papa udah berkeluarga, punya istri baru ya, pasti kan kita tahu perselisihan antara anak tiri dan mama tiri itu seperti apa gitu loh. Aku cuma ini sih belajar untuk ikhlas sebenarnya. Selama ini? Iya, ikhlas, harus ikhlas. Gimana tuh caranya? Minta sama Tuhan sih, Kak. Oke. Iya, itu berdoa. Karena tiang doa aku itu mama sebenarnya. Dari tahun 2016, tiang doa aku itu mama. Dan dia selalu support lewat doa. Doanya dia paling kencang, ya kan namanya. Kita tahu kan orang tua sendiri, mama, apalagi mama. Nah, dia yang paling sangat-sangat mendoakan aku gitu loh. Di saat mau meninggal, yang pasti tiang doa aku hilang. Nggak ada sama sekali. Siapa yang mau doain aku? Gitu. Itu yang paling aku sesali kemarin, kayak, waduh, siapa yang mau doain aku nanti gitu loh. Itu bentuk kekhawatiran aku. Selain dia udah nggak ada, bukan masalah siapa yang mau ngurus aku. Karena aku ya sangat-sangat yakin doa dari mama itu sangat-sangat luar biasa gitu loh. Akhirnya aku mulai belajar untuk melepaskan akar pahit. Karena jujur aja sebagai manusia pasti kita punya rasa sakit hati ya, Kak. Pasti. Kayak aduh, apalagi lihat mama kita nangis, mungkin nggak ada duit untuk kasih makan kita, bayar uang sekolah kita. Natal mungkin kita nggak punya uang untuk beli baju baru segala macam, gitu. Itu jadi kayak, wah ini mungkin salah papa nih, ini gara-gara papa. Pasti ada kayak gitu kan? Ya, mungkin ini gara-gara papa nih. Ada perasaan seperti itu. Cuma semakin kesini, semakin dewasa, makanya aku bilang ke adik, kalau kamu benar-benar mau sukses, aku juga punya ada pendeta yang sempat menyadarkan aku, kayak harus bilang, kamu harus lepas semua itu gitu loh. Ya. Kamu harus benar-benar lepas gitu. Setuju. Harus benar-benar lepas biar apa yang kamu mau capai, seperti saya bilang tadi, itu bisa sangat-sangat mudah kamu gapai. Betul. Gitu. Akhirnya aku belajar untuk mengikhlaskan, memaafkan. To let go, ya. Iya. Jadi ya udahlah gitu loh. Akhirnya sebenarnya aku sama mama tiri aku sama papa udah langsung telepon biasa. Oh iya? Iya, aku yang hubungin. Aku yang Kamu hubungin. duluan yang Aku yang hubungin. Kapan itu harus aku sebagai anak. Iya. Kapan terjadi? 2019. Oke. Pas aku lagi terpuruk gitu. Oh, kamu telepon? Iya, aku Kamu telepon. bilang apa tuh di saat itu? Jujur aja karena kita udah lama nggak komunikasi, aku nggak tahu ulang tahun bapakku kapan gitu. Jadi aku cari momentum gitu loh untuk, Pak, selamat ulang tahun. Mungkin dia kaget juga kayak, kayaknya anak gua ucapin selamat ulang tahun buat aku gitu loh. Jadi Kaget dia? kaget, benar-benar kaget. Oh, berarti kamu memang simpan nomor telepon papa ya? simpan. Oke. Terus reaksinya apa tuh? Ya senang, senang. Terus akhirnya aku mau ajak Ketemu? bukan ketemu sih, ngobrol aja sama mama tiri aku. Oh, oke. Ya, ya aku ajak ngobrol segala macam. Ya biasa, ya bikin biasa aja sesantai mungkin lah gitu loh. Karena aku udah bilang, berjanji udah sama Tuhan kan kalau misalnya aku mau memaafkan orang-orang ini gitu loh. Tuh, meskipun aku tahu ini agak berat gitu loh. Mama pun juga sendiri belum tentu bisa memaafkan kesalahan sebesar itu. Dan aku dari kecil udah lihat, banyak masalah dalam keluarga gitu loh. Jadi aku harus benar-benar
let go, terus ya udah berdoa sama Tuhan nih. Luar biasa sih. Itu memang hal yang tidak mudah sih sebenarnya untuk dilakukan. Benar banget. To let go, ikhlas, untuk menjadi ikhlas tuh memang nggak mudah. Sangat-sangat apalagi itu udah memupuknya dari kecil. Iya, dari kecil. 6 tahun ya. Dan kamu inget dong berarti waktu itu. Sangat-sangat inget ya? Sangat-sangat ingat. Kejadian ditinggalkan semua kamu inget dong? Ingat. Aku punya daya apa? Ingat yang sangat-sangat kuat. Oh gitu ya? Yeah. Wow, dari something amazing sih. Tapi kalau kamu ingat di saat itu, kamu nggak benci dong? Udah nggak benci lagi? Untuk sekarang udah nggak. Oke. Dulu lah ya? Kalau dulu iya, pastilah. Dulu ya, karena belum terlalu dekat sama Tuhan ya. Tapi pernah nggak sih, ini agak sedikit kepo aja gitu di bagian gue. Pernah nggak sih selama ini ada penasaran di dalam dirinya Fabio gitu, dalam pikiran Fabio, gue pengen nanya deh sama papa, why? Iya. Ada. Nanya nggak? Enggak sih, sampai sekarang belum. Belum ya? Belum, karena belum nggak terlalu dekat gimana gitu loh. Mesti kayak punya batasan, mungkin karena kalau gue mungkin gue nanya. Cialah, gue jadi kayak terbawa banget di dalam suasana karena I'm picture it if that happen to me. Tapi kalau misalnya itu terjadi sama gue, mungkin gue akan dewasa ini akan bertanya, papa hidup gak akan lama. Tapi gue cuma penasaran why. Iya, betul. Kenapa ya? Aku juga pengen tanya sih. Ya, siapa tahu bisa. Karena mungkin mesti papa nonton mungkin. Mudah-mudahan ya nggak sih. Mungkin dia chatting. Sebenarnya ini loh. Iya benar-benar. Tapi ini luar biasa Fabio. And then apa ya? Ya ini menjadi bukti di saat 2019 udah berani untuk telepon papa, to talk to them, memaafkan. Ini menjadi buah yang Tuhan kasih kan di tahun 2000 berapa nih? 2022. The time just now, waktunya buat Fabio untuk benar-benar bisa own it. Amin. You nailed it. Menjadi buah yang sangat luar biasa, walaupun perjuangan kemarin di TikTok aja masih ada yang nggak mau dengerin ya. Iya, betul. Sampai sekarang bisa 2,7 juta manusia, nggak tahu dari mana aja tuh ya kan, lu baru sadar lu ya semuanya kalau suaranya bagus, lagunya bagus, baru sadar sekarang, ya kan. Termasuk juga tim gue di sini ngefans banget sama Fabio dan sampai terheran-heran, ih kok Fabio bisa hadir di sini. Gue juga baru sadar banget suaranya bagus waktu kemarin di pagi-pagi ambiar sih. Tapi memang harus dengar live. Karena dengar live, waktu didengar live tuh benar-benar kayak so real, the soul is just there, jiwanya ada, dan dia kalau nyanyi tuh memang benar-benar pakai hati, and that's what amazing from you. Dan apa namanya, bertahan terluka. Ya, itu juga menjadi perjuangan dari manajemen yang baru nih kan, yang manajer baru kan, baru berpengalaman. Tapi hebat loh, hebat nemenin terus, dan mudah-mudahan bertahan terluka ini membuahkan hasil yang luar biasa ya. Amin. Mimpi kamu selanjutnya apa dong dengan bertahan terluka ini udah besar banget? Yang pasti pengen karya-karya aku yang selanjutnya, kayak next single mungkin bakalan terima sama masyarakat Indonesia lah. Amin. Pasti. Amin. Berarti kamu ada preparing for next single? Pasti. Apa itu? Udah jadi? Apa itu? Udah. Belum tentu gue mau kasih tahu. Iya. Maksudnya udah diproses, udah prepare atau gimana? Tadi sebelum sini aku photoshoot untuk bikin foto album. Pantesan kamu mintanya malam ya? Iya. Malam, karena tadi siang photoshoot. Iya, tadi siang masak dulu sih buat masak dulu ke sore bareng. Amazing. Jadi agak bau asap pas mau motretan tadi. Amazing, luar biasa. Oke. Berarti udah mau dikeluarin nih singlenya. Untuk tinggal bikin video klipnya aja sih. Oke. Udah 70%. Udah pakai stylist? Nggak, stylist sendiri. Egois, mau jadi artis besar lu pakai stylist zaman sekarang. Masih belajar ya. Manajernya udah gini. Oke, berarti ini lagunya juga sama nih. Maksudnya model-modelnya kayak begini atau more to cheers? Sama. Yang pastinya bakalan mungkin kakak juga suka nanti. Bakalan suka. Nangis-nangisan juga nih kita dengar ya.
Apa ya? Makanya aku kasih pasti sebulan dulu ganti dengan mungkin mood lagu-lagu yang agak gembira gitu. Oke. Baru aku terjun lagi. Oh gitu. Iya. Kasih jeda. Iya. Ya mungkin sebenarnya, tapi pengaruh dari 2,7 juta orang yang nonton itu membuat Pagi-Pagi Ambyar ya program gue juga pada akhirnya gila nih kita harus undang Fabio. Nah tapi juga banyak gak dari televisi-televisi lain atau apalah produser lah apa pada akhirnya baru sadar bahwa gila Fabio tuh keren juga. Banyak gak sih? Banyak ya? Akhirnya. Tuh, kan? Gimana itu lo? Gimana sih? Kemarin pura-pura budak. Gak pengen dengar. Sekarang udah tahu bagus kayak gini, kejar-kejaran. Banyak ya? Banyak. Tapi, how do you feel about that? Gimana rasanya sampai pada akhirnya, this is just now, gitu. Oke. Karena aku datangnya dari label India, jadi semua diproduksi sendiri. Dan pas ditawarin untuk kerja sama label, akhirnya udah ada rasa kayak wah iya gak usah, ternyata aku bisa sendiri kok gitu. Oke. Ada perasaan Mungkin seperti itu. Di sini netizen banyak yang nggak ngerti indie itu apa gitu, bukan indie barens ya. Aku minum ya kan? Iya minum. Oh dia udah mulai serak. Jadi dia tuh melakukan semuanya sendiri ya, manajemen sendiri, menciptakan lagu sendiri, prosesnya untuk apalah digoreng, dibuat sup segala macam tuh semuanya buat sendiri teman-teman. Begitupun juga memproduce ini sendiri ya. Jadi buat konsepnya juga sendiri, semua sendiri. Ada dibantu sama teman-teman juga. Iya, nggak maksudnya label untuk labelnya sendiri ya. Labelnya kan itu namanya indie ya, bukan indie. Iya. Oke. Nah, tapi kamu udah nggak mau tuh kalau misalnya contohnya gitu kan ada label yang sangat besar sekali dan datang ke kamu untuk menawarkan opportunity. Kalau kontraknya oke, pasti mungkin akan dipertimbangkan. Oh gitu. Iya, duitnya dulu lah. Duitnya dulu ya. Kita mau rasain 100%-nya dulu sih. Lirik-lirik aja terus cuma kasih janji-janji. Iya, betul banget. Well, I'm with you lah. I can understand you kan karena udah panjang banget jalannya penolakan tersebut, sempat jadi down-nya luar biasa. Kalau sampai pada akhirnya ada yang ngelirik, yang ngeliriknya maunya beneran. Maksudnya begitu kan. Jangan bercanda loh gitu kan maksudnya. Bener gak? Betul banget. Iya. Dan mimpinya apa nih? Selain tadi dibilang mau membangun yatim piatu, what's next? Getting married or having apa nih mimpi yang paling besar ya kalau boleh tahu? Sebelum sebenarnya untuk married segala macam itu bukan kepikiran ya kak. Mungkin pengen terus berkarya aja dulu. Di musik ya? Iya di musik sampai punya album pokoknya. Oh sampai punya album. Rencana tahun ini punya mini album. Oke. Wow, luar biasa. Kamu sempat sadar gak sih ada beberapa orang termasuk gue ya di Pagi-Pagi Ambyar, and I mention it. Gue bilang bahwa suaranya Fabio tuh recalled me dengan suaranya Semi Simorangkir. Sadar itu atau banyak ada yang orang bilang kok kayak Semi ya gitu? Banyak ya? Banyak banget gitu loh. Oke. Cuman jadi bikin kamu takut atau jadi gimana tuh? Itu punya cerita sendiri sih. Jadi sebenarnya kemarin aku viral di TikTok juga gara-gara nyanyiin lagu Semi Simorangkir. Kita coba kalau mirip ya. Ketika dia yang kau cinta mencintai yang lain, betapa dalamnya terluka hatiku. Aku viral di TikTok itu gara-gara nyanyiin lagu Semi Simorangkir dan dibilang copy paste-nya Semi Simorangkir. Nah, dari situ sebenarnya agak down juga. Gitu. Kalau orang lain mungkin senang ya. Cuma kalau kembali lagi ke aku, wah ternyata ini bikin mental juga nggak enak nih kalau misalnya ada yang bilang terlalu mirip. Karena kalau misalnya udah ada penyanyi Semi Simorangkir itu udah nggak bakalan tergantikan juga gitu loh. Berarti aku harus nonjolin karakter aku yang sebenarnya dong. Karena selama ini dibilang copy paste gitu. Tapi kamu sendiri tahu dan sadar bahwa enggak ya. Sebenarnya enggak mencoba untuk ngikut-ngikutin juga ya. Enggak, karena memang ya udah. Ini aku sebenarnya. Iya. Cuma mungkin ada beberapa kayak penekanan nada I
itu yang mirip. Ketika dia yang gitu-gitu, pasti orang-orang pakai, ih ini Semi Simorangkir nih gitu. Iya. Tapi sebenarnya enggak. Coba kita buktikan dulu ya teman-teman sekarang. Kamu harus menyanyikan lagu secara langsung di sini ya, nggak usah semuanya. Nanti kita dengarkan seperti apa. Bener gak sih mirip kayak Semi Simorangkir? Kalau gue sih kemarin waktu di pagi-pagi ambiar, waktu kayak kan sempet yang, ih kok merdu banget suaranya dan tutup mata gue enggak kok gitu. Cuma memang ada sedikit just recall gitu. Yep. Kita mau dengerin sama-sama lagu kemarin yang viralnya luar biasa di sini, iya kan? Bertahan terluka. Please do. Di bagian yang viral aja ya? Hah? Di bagian viral selalu dia lagu lu tuh. Oke. Coba. Aduh lupa lagi apa ya? Kok lupa sih? Lagunya apa? Gimana ya? Lagu ini ya kebanyakan ngobrol udah lupa lagu sendiri. Nah itu beneran lupa nih. Gimana ya? Mencintaimu. Krisdayanti. Itu Krisdayanti ya. Oh ya. Oke. Nyanyi nggak? Nyanyi. Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini, mungkin kau takkan pernah menyangka mengapa ku tetap di sini. Kira-kira seperti itu. Kemana yang itunya, yang refnya mana? Oh lanjut? Iya dong. Udah kepotong. Nanti aja deh. Nanti nonton dulu di YouTube. Suruh nonton ke YouTube. Padahal gue nungguin. Biar penasaran orang-orang. Gak perlu lagi penasaran. Udah 2,7 kali yang nonton. Gimana mau penasaran. Tapi I just love the video music, guys. Thank you. Okay. Ya, dibuatnya juga very elegant. Dan juga apa ya, walaupun simple. Karena sebenarnya sebagai penyanyi laki-laki tuh the packaging is a homework. Yep. Packaging sebagai penyanyi laki-laki itu tidak mudah, guys, sebenarnya ya. Karena gue sudah memegang beberapa selebriti luar biasa ternama di tanah air, kebanyakannya perempuan. Nah, untuk laki-laki itu memang apa ya, sebagai seorang penyanyi itu kan mau dilihatnya the whole package, bukan cuma suara aja, tapi how do you do with your hair, with your clothes, ya kan, dan pembawakannya gimana di saat nyanyi di video klip ataupun apalagi kalau lagi live. But I can tell Fabio ini, kamu tuh punya modalnya sebenarnya, karena apa ya, pemilihan dari baju-bajunya Fabio juga menarik lah, bagus. Anak-anak muda zaman sekarang bisa menerimanya, mudah-mudahan semakin keren. Amin. Dan gue yakin semakin keren hanya bisa dibantu oleh Karen Delano, fashion stylist. Amin. Ya kita selamat dulu. Oke, baik. Nanti video klip tapi kita atur ya, Niko, ya. Kita atur video klip nanti bakalan gue yang pegang. Tapi itu tapi memang luar biasa sih. Mudah-mudahan jalan karirnya Fabio bisa semakin lebih bersinar. Amin. Dan menjadi berkat buat banyak orang. That's the most important. Amin. Ya nggak sih? Yep. Dan memberikan, tetap berkarya dan memberikan inspirasi buat banyak orang. Pesan gue sih buat Fabio adalah, karena dia ada gennya apa nih? Y ya? Loh, bukan milenial dong. Enggak dong. Y dong ya. Karena ada Gen Y, Z, millennials banyak banget. Karena dia adalah anak muda dan pendatang baru. Mudah-mudahan selalu menjaga attitude yang luar biasa dan baik. Amin. Karena bagaimanapun juga anak-anak baru sekarang ini memang yang harus ditatar tuh adalah the attitude, how to meet people, gimana caranya bisa benar-benar disukai banyak orang. That's the most important. Apalagi digital kan sekarang ini kan hanya lewat screen ngeliat gitu kan, tapi kan nggak pernah ketemu. Nah, di saat ketemu sama orang, di saat memang nanti ada show di mana-mana, mudah-mudahan your attitude is just lovely like today. Amin. Ya, jangan tiba-tiba nanti gua ketemu lo 1 tahun lagi lo udah begini. Siapa tuh? Ya. Terus, atau nanti tiba-tiba 5 tahun 10 tahun lagi gua udah nenek-nenek cantik. Ya kan, terus tiba-tiba apaan sih ini orang
orang tua ganggu banget gitu ya. Mudah-mudahan ya enggak. Tapi gue percaya karena banyak sekali teman-teman gue yang juga memberikan inspirasi nama-nama besar seperti Soima ya. Mereka tuh datangnya memang punya cerita yang memang nggak dari siapa-siapa gitu, dan banyak sekali artis-artis Indonesia sekarang ini yang berani untuk benar-benar transparan dan memberikan cerita kehidupannya yang luar biasa. And then you are one of them. Mudah-mudahan apa yang diceritakan sama Fabio sekarang ini bermanfaat buat sahabat semuanya yang mendengarkan dan melihat Ruang Cerita Delano. Nah, sebelum kita akhiri, apa sih yang kamu mau kasih pesan for the only sister? Brother. Adiknya? Adik. Oh, brother. Iya. Oh, gue berasa sister dong. Oke, coba kasih apalah pesan-pesan buat adik kamu yang ada di Manado ya? Manado, yeah. Manado, dan juga jangan lupa memberikan pesan buat anak-anak muda sekarang ini. Let's do promo, ya kan banyak banget. Ada lagu, ada apa tuh tadi, barbershop, ada just do everything what you want ya di sini. Silakan. Oke, buat buat my brother di Manado, tolong jaga diri baik-baik, tolong jaga kepercayaan dari mama, dan selalu takut akan Tuhan, itu aja sih. Amin. Dan untuk semua anak muda Indonesia yang lagi berjuang mungkin untuk berkarya, jangan patah semangat. Kalian pasti bisa. Yang paling penting adalah satu, serahkan semua di tangan Tuhan. Yap. Luar biasa. Tadi itu tuh yang menjadi pedoman dalam diri gue juga. Karena kita nggak mau sesukses apapun kalau kita lupa sama Tuhan sih, habisnya cepet banget ya. Apalagi kita yang udah nggak punya orang tua. Sama. Berpegangnya ke siapa lagi gitu loh. Pasti ke Tuhan. Ya. Luar biasa, Fabio. Sukses ya. Amin. Terima kasih buat waktunya udah share di sini di Ruang Cerita Delano. Dan teman-teman, ini TikToknya, ini Instagramnya. Ya, silakan di follow. Selalu berkarya. Amin. Oke, God bless you. God bless you too. Thank you. Thank you.